Om Swastiastu. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Pandi Putrati Jaya Pratiwi, kelas 11 IPA 7, nomor absen 31, SMA Negeri 2 Denpasar. Oke, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas biologi dari Ibu Supartini mengenai gangguan pada sistem saraf. Oke, jadi saya akan menjelaskan penyakit-penyakit atau gangguan yang terjadi pada sistem saraf manusia. Yang pertama, yaitu amnesia. Oke, amnesia adalah gangguan pada otak yang disebabkan oleh kecelakaan atau cedera yang menyebabkan trauma pada otak, sehingga penderita mengalami kebingungan dan juga hilang ingatan. Gangguan ini disebabkan adanya kerusakan pada bagian sistem limbik yang ada di otak. Sistem limbik adalah suatu sistem yang ada di otak yang dapat mengingat suatu memori. Kerusakan ini dapat dipicu oleh cedera kepala akibat kecelakaan, stroke, kejang-kejang, peradangan otak, tumor otak, kebiasaan mengonsumsi minuman keras, konsumsi obat-obatan yang terlalu banyak, penurunan pasokan oksigen ke otak, dan juga trauma psikologis. Oke, di sini saya akan menjelaskan 4 jenis amnesia yang ada. Yang pertama yaitu amnesia anterograde. Amnesia anterograde adalah penyakit amnesia di mana pada kondisi ini penderita sangat sulit untuk membentuk ingatan baru. Nah, amnesia anterograde ini bersifat sementara ataupun juga dapat bersifat secara permanen. Yang kedua adalah amnesia retrograde. Dan pada kondisi ini, penderita tidak bisa mengingat kondisi atau kejadian di masa lalu. Yang ketiga adalah amnesia global sementara. Di amnesia global sementara ini sebenarnya masih belum bisa dimengerti sepenuhnya. Namun, pada kondisi ini hilang ingatan yang biasanya itu bersifat ringan dan juga sementara. Dan pada penderita yang mengalami ini, penderita itu dapat merasakan bingung ataupun gelisah yang timbul dan juga berulang-ulang. Dan yang keempat adalah amnesia infantil, yaitu suatu penyakit amnesia di mana kondisi penderitanya tidak bisa mengingat kejadian yang terjadi dalam kurun waktu 3 hingga 5 tahun pada awal hidupnya. Nah, untuk pengobatan amnesia itu sendiri dapat dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama yaitu melalui terapi okupasi. Yang kedua adalah dokter akan memberikan obat-obatan seperti contohnya adalah suplemen vitamin. Dan selanjutnya adalah kita dapat mengembalikan keingatan dari penderita amnesia, yaitu menggunakan alat-alat bantu seperti handphone, foto-foto, dan juga buku catatan. Nah, di sini gunanya untuk membantu penderita mengingat kejadian atau orang-orang di sekitarnya. Nah, untuk pencegahan amnesia itu sendiri dapat kita lakukan melalui beberapa cara. Yang pertama yaitu tidak mengkonsumsi alkohol terlalu banyak. Dan yang kedua adalah selalu menggunakan perangkat keselamatan saat berkendara. Nah, gunanya adalah untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan dan atau cedera pada otak. Dan selanjutnya adalah selalu melakukan pemeriksaan ke dokter jika mengalami infeksi. Gunanya adalah untuk menurunkan resiko penyebaran dari efek infeksi ini ke otak. Oke, selanjutnya ada penyakit yang kedua, yaitu epilepsi atau yang biasa kita sebut dengan AYAN. Epilepsi adalah gangguan sistem saraf pusat akibat pola aktivitas listrik otak yang tidak normal, sehingga menimbulkan keluhan kejang-kejang, perilaku yang tidak biasa, dan juga hilang kesadaran. Gangguan pada pola aktivitas listrik otak saraf dapat terjadi karena beberapa hal, di antaranya kelainan pada jaringan otak dan juga ketidakseimbangan zat kimia dalam otak, maupun kedua kelainan tersebut juga dapat menjadi penyebab terjadinya penyakit epilepsi. Nah, untuk pengobatan epilepsi itu sendiri, dokter biasanya memberikan obat yang biasanya disebut dengan obat anti-epilepsi. Oke, kita beralih ke penyakit ketiga atau gangguan pada sistem saraf yang ketiga, yaitu adalah penyakit stroke. Oke, penyakit stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak terganggu atau berkurang
akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah di otak. Oke, jadi tanpa adanya darah yang mengalir ke otak, otak tidak akan mendapat asupan O2 dan nutrisi, sehingga sel-sel pada sebagian area otak akan mati. Nah, ketika sebagian dari area otak ini mati, bagian tubuh yang dikendalikan oleh area otak yang rusak atau mati ini tidak dapat berfungsi dengan baik. Nah, hal inilah yang menyebabkan stroke. Gejala-gejala stroke beberapa diantaranya, yang pertama yaitu tungkai mati rasa. Yang kedua, bicara menjadi kacau. Dan yang ketiga, wajah terlihat menurun. Penyebab-penyebab terjadinya penyakit stroke yang pertama yaitu gumpalan darah pada pembuluh darah di otak. Yang kedua yaitu tekanan darah tinggi. Yang ketiga yaitu pengaruh obat-obatan pengencer darah. Nah, stroke ini adalah keadaan darurat medis karena sel otak dapat mati hanya dalam hitungan menit. Penanganan medis yang cepat dapat meminimalisir kerusakan otak dan munculnya komplikasi. Untuk pengobatan penyakit stroke ini sendiri dapat dilakukan dalam beberapa cara, yaitu pertama memberikan obat-obatan, yang kedua itu melalui operasi, dan untuk memulihkan keadaan dari penderita stroke itu sendiri dapat kita lakukan dengan cara fisioterapi dan diikuti dengan terapi fisiologis atau terapi psikologis bila perlu. Untuk pencegahan penyakit stroke itu sendiri, kita dapat menerapkan pola hidup sehat. Di antaranya adalah melakukan olahraga rutin, menghindari mengonsumsi alkohol dan juga rokok, dan tentu saja dengan mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Oke, penyakit selanjutnya atau gangguan pada sistem saraf selanjutnya yaitu adalah sakit kepala. Mungkin bagi beberapa dari kalian ini merupakan penyakit yang umum kita ketahui, dan juga mungkin beberapa dari kalian juga sering merasakan sakit kepala itu sendiri. Sakit kepala adalah rasa sakit atau nyeri di kepala yang bisa muncul secara bertahap ataupun mendadak, baik di seluruh bagian kepala maupun salah satu sisi kepala saja. Sakit kepala sendiri dapat terjadi akibat aktifnya saraf nyeri di kepala. Kondisi ini dapat dipicu oleh kurangnya tidur, telat makan, sakit gigi, infeksi telinga, migrain, hipertensi, dan sebagainya. Gejala sakit kepala adalah sakit atau nyeri di kepala yang bisa menyebar ke wajah, leher, maupun bahu. Sakit kepala juga akan mempengaruhi penglihatan seseorang. Nah, untuk pengobatan dari sakit kepala itu sendiri dapat kita lakukan dengan meminum obat sakit kepala, ataupun juga kita bisa lakukan dengan tidur ataupun beristirahat. Oke, penyakit yang selanjutnya atau gangguan yang selanjutnya yaitu neuritis optik. Mungkin beberapa dari kalian asing dengan penyakit ini. Nah, untuk itu akan saya jelaskan. Neuritis optik adalah gangguan penglihatan akibat peradangan pada saraf mata atau saraf optik. Kondisi ini sering ditandai dengan buramnya penglihatan pada salah satu mata dan rasa nyeri pada mata. Oke, ini jadi gambar penderita neuritis optik itu. Gejala-gejala penderita neuritis optik yang pertama yaitu penglihatan buram sebelah. Yang kedua, ruang pandang menyempit ataupun penglihatan bagian tepi mata itu tidak jelas. Dan yang ketiga adalah sebagian warna terlihat redup. Neuritis optik itu sendiri dapat disebabkan oleh beberapa penyebab. Yang pertama yaitu penyakit autoimun. Nah, penyakit autoimun ini contohnya adalah multiple sclerosis dan neuromyelitis optica. Nah, kedua penyakit ini merupakan penyakit autoimun yang dapat kita golongkan sebagai penyebab terjadinya penyakit neuritis optik. Yang kedua adalah penggunaan pil kina, dan yang ketiga adalah infeksi bakteri atau virus. Nah, untuk pengobatan neuritis optik sendiri, biasanya penyakit ini akan sembuh sendirinya kurang lebih sekitar 4-12 minggu. Nah, itu juga tergantung pada kondisi penderita. Apabila kondisi penderita
justru malah semakin parah, dokter akan memberikan beberapa obat. Yang pertama yaitu obat kortikosteroid. Yang kedua, dokter juga akan memberikan suntik imunoglobulin atau yang biasanya disebut IVIG. Dan yang ketiga, yaitu dokter akan memberikan suntikan vitamin B12 karena biasanya orang yang menderita neuritis optik ini akan kekurangan vitamin B12. Oke. Selanjutnya, gangguan yang selanjutnya itu adalah penyakit Parkinson. Oke, penyakit Parkinson adalah penyakit saraf yang memburuk secara bertahap dan memengaruhi bagian otak yang berfungsi untuk mengoordinasikan gerakan tubuh. Akibatnya, penderita sulit untuk mengatur gerakan tubuhnya. Oke. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, penyakit Parkinson ini dapat memburuk secara bertahap. Nah, saya akan menjelaskan tahap-tahapan dari penyakit Parkinson itu sendiri. Yang pertama adalah stadium pertama. Di stadium pertama ini, penderita Parkinson masih tergolong ringan dan tidak terlalu mengganggu aktivitas. Pada stadium kedua, tahap ini gejala-gejala dari penyakit Parkinson mulai terlihat. Nah, biasanya transisi dari stadium pertama ke stadium kedua itu bisa dari hitungan bulan maupun tahun. Stadium ketiga, pada stadium ini gejala-gejala penyakit Parkinson itu mulai sangat terlihat jelas. Gerak tubuh mulai melambat dan sedikitnya sudah mulai mengganggu aktivitas kita. Pada stadium keempat, penderita penyakit Parkinson sudah mulai kesulitan untuk berdiri atau berjalan. Gerak tubuh juga akan semakin melambat sehingga penderita Parkinson pada stadium ini mulai membutuhkan bantuan orang lain untuk melakukan aktivitasnya seperti biasa. Dan pada stadium akhir atau stadium 5, penderita akan semakin sulit untuk melakukan aktivitasnya dan bahkan penderita pun tidak bisa berdiri sama sekali. Nah, penderita juga di sini pada tahap ini akan mengalami delusi dan halusinasi. Nah, untuk penanganan penyakit Parkinson sendiri ada beberapa cara. Yang pertama yaitu kita bisa menggunakan terapi suportif, yaitu fisioterapi untuk menangani penyakit Parkinson ini. Yang kedua, bisa dokter memberikan resep obat-obatan, yaitu obat-obatan berupa antikolinergik dan levodopa. Dan yang ketiga, apabila semakin parah, dokter akan memberikan prosedur bedah. Nah, untuk pencegahan penyakit Parkinson itu sendiri dapat dilakukan dengan menerapkan pola hidup sehat. Tentunya dengan rajin berolahraga dan mengatur asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Nah, untuk mencegah penyakit Parkinson itu sendiri, kita bisa memakan makanan yang banyak mengandung antioksidan. Dan penyakit atau gangguan pada sistem saraf yang terakhir yaitu adalah penyakit meningitis. Nah, beberapa dari kalian mungkin sudah mengetahui penyakit meningitis ini sendiri. Penyakit ini adalah kondisi terjadinya peradangan pada selaput otak atau meningen. Penyebab dari penyakit meningitis secara umum adalah bakteri dan virus. Nah, selain itu, penyebab dari penyakit meningitis itu sendiri ada beberapa. Yang pertama yaitu infeksi kuman, yang kedua penyakit kanker dan lupus, yang ketiga meningitis ini juga dapat disebabkan oleh efek samping dari obat-obatan dan juga operasi otak. Nah, gejala-gejala penderita mengalami meningitis seperti sakit kepala, kaku kuduk, hingga demam. Selain itu, kejang-kejang, gangguan sensorik, dan juga gangguan perilaku pada pengidap juga merupakan gejala-gejala pengidap mengalami meningitis. Nah, untuk pengobatan meningitis itu sendiri berbeda-beda tergantung dari penyebabnya. Nah, misalkan dokter akan memberikan resep antimikroba apabila penyakit meningitis ini pada penderita disebabkan oleh bakteri. Nah, selain itu, dokter juga dapat menyarankan
penderita meningitis untuk melakukan terapi apabila penyakit tersebut disebabkan oleh kanker ataupun lupus. Nah, untuk pencegahan penyakit meningitis sendiri, tentu dengan melakukan pola hidup sehat. Nah, teman-teman, sekian penjelasan dari saya, dan dapat saya tarik kesimpulan bahwa beberapa gangguan-gangguan atau penyakit yang terjadi pada sistem saraf itu dapat dicegah dengan melakukan pola hidup sehat.